Hidup lagi capek-capeknya. Gue ngeliat akun resmi Gerindra malah posting foto sejumlah influencer yang mereka bilang sebagai haters Prabowo. Ini nih postingannya. This is a message to all the haters out there. If you don't like what I do, but you watch everything I'm doing, you're still a fan. Agak lucu sih, nyebut orang lain haters, tapi caranya malah nunjukin kebencian ke orang-orang itu. Ya ini kan sama aja maling teriak maling. Selain itu nih, menurut gue langkah Gerindra itu nggak etis banget. Kenapa? Yuk kita bahas. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Seliar-liarnya politik, menurut gue ya tetap harus ada etika yang dijunjung tinggi. Dan di ranah demokrasi ini, etika paling dasar dalam politik ya menghargai pendapat orang lain. Termasuk nih bila pendapat itu berupa kritik. Dari situlah menurut gue postingan akun resmi Gerindra itu nggak etis. Dengan melabeli para influencer tersebut sebagai haters alias pembenci, mereka itu udah nunjukin kalau nggak bisa menghargai pendapat orang lain. Lagian apa sih kritik para influencer itu sampai dilabeli sebagai pembenci? Ya paling-paling kan kritiknya soal kinerja Prabowo yang beli pesawat bekas kayak atau apa dan lain-lain. Kalau emang nih para influencer itu sering kritik Prabowo yang kayak gitu, ya kan bisa cukup tunjukin aja kalau kritikan mereka salah. Kasih bukti dan pendapat alternatif yang menyanggah kritikan mereka. Nggak ujuk-ujuk dilabeli haters. Lagian kayaknya semua capres kan juga kena kritik, nggak cuma Prabowo. Banyak juga kok politikus Gerindra, simpatisan Prabowo, sampai influencer-influencer pro Prabowo yang tersebar di TikTok lah, di Twitter, di Instagram, di medsos itu ngeritik Ganjar atau bahkan Anies. Ya sama-sama pedesnya kok. Lagian, kalau mau inget lagi nih di pilpres-pilpres sebelumnya, Gerindra kan juga keras banget tuh ngeritik Pak Jokowi. Bahkan masih bisa kok kita inget gimana para pendukung Prabowo di media sosial saat itu sampai menyebar fitnah ke Jokowi. Nggak inget tuh obor rakyat. Tapi kan nggak ada tuh akun PDI Perjuangan kemudian ngunggah muka orang-orang yang kritik Jokowi dan melabeli mereka sebagai haters kayak macam DPO gitu. Nggak ada. Sekarang nih jelang Pilpres 2024 banjir juga kok kritik ke Ganjar dan Anies. Tapi kan nggak ada juga tuh akun PDIP dan Nasdem memposting influencer yang ngeritik capres mereka. Ya yang kita lihat mereka cukup buktiin aja tuh kalau kritikan-kritikan yang muncul nggak bener, simple, beres. Dan begitulah seharusnya menyikapi perbedaan pendapat yang beretika di ranah demokrasi. Jangan-jangan nih, emang kritikan para influencer ke Prabowo bener kali ya? Makanya nih akun Gerindra sampai kepanasan dan melabeli mereka haters. Coba tuh jawab dulu. Gue nggak tahu ya, apakah postingan akun medsos resmi Gerindra itu atas perintah dan sepengetahuan Prabowo atau enggak. Tapi dari sini gue sih bisa ngeliat gimana nanti model Prabowo bakal ngerespons kritik kalau dia beneran jadi presiden. Yang bisa gue bayangin nih, mungkin nanti kalau dia beneran jadi presiden, ya Prabowo bakal bikin daftar orang-orang yang ngeritik kebijakan dia. Terus disebar deh foto-foto mereka di media sosial dengan cap sebagai haters, pembenci ya atau apalah. Ngebayanginnya aja gue udah serem banget sih kalau beneran emang yang terjadi kayak gitu. Gak ada lagi tuh ruang buat masyarakat mengekspresikan pendapatnya. Karena ya takut didoxing pemerintah. Didoxing pemerintah, serem dong. Didoxing netizen aja serem, apalagi pemerintah dengan segala perangkatnya. Syukur sih kalau cuma didoxing. Lah, kalau sampai masuk bui, masuk penjara, kan lebih serem lagi tuh. Berat bos, dibui, sepian. Dan tentu aja itu bakal bikin demokrasi di Indonesia yang udah susah-susah diperjuangin lewat reformasi bakalan buyar. Sekarang aja nih, yang kita masih bebas nih berpendapat, indeks demokrasi Indonesia itu pun masih tergolong cacat. Apalagi nih kalau nanti berpendapat dibungkam. Rungkap. Dalam posisi itu jelas yang dirugiin adalah rakyat. Karena tanpa pengawasan dan kritik dari rakyat, praktis nih pemerintahan akan berjalan semau-maunya.
Kita udah lihat kok buktinya di masa Orde Baru ketika kritik itu dibungkam habis. Berani kritik, ya kalau nggak hilang minimal gitu deh. Kena Petrus. Korupsi, kolusi, dan nepotisme terjadi dengan bebas sebagai dampaknya. Yang kaya ya orang-orang itu aja, sementara rakyat tetap sengsara. Dalam taraf yang paling buruk, ya gak ada arah pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Semua proyek hanya demi kepentingan kroni Soeharto aja. Sumber daya alam dijual bebas ke asing, sementara rakyat nggak kebagian apa-apa. Akhirnya cuma kebagian nanggung utang akibat krisis di akhir era rezim Soeharto. Sedih banget sih kalau kita pikir harus balik ke era itu. Sayangnya, ketika kita mau pergi jauh-jauh dan jadi bangsa yang lebih maju, mau move on nih, malah muncul unggahan dari akun Gerindra yang ngingetin ke masa itu. Hade, kalau mau masih stay di masa lalu, sendirian aja bos. Jangan ajak-ajak kita sih mau move on. Yuk move on, bye.